Ada latar belakang, pertumbuhan UMKM di bidang kuliner di Indonesia terus meningkat, khususnya usaha warung kopi atau warkop. Warkop tidak hanya berfungsi sebagai tempat makan dan minum, tetapi juga sebagai tempat berkumpul, belajar, bekerja, dan bersantai. Harganya yang lebih terjangkau dibanding kafe modern membuat warkop diminati oleh pelajar, mahasiswa, pekerja, dan keluarga. Kenyamanan tempat dan fasilitas pendukung menjadi faktor penting dalam menarik pelanggan. Warkop menyediakan fasilitas seperti Wi-Fi, stop kontak, dan area yang nyaman untuk meningkatkan kepuasan pelanggan. Terdapat beberapa kendala operasional seperti adaptasi pegawai terhadap sistem kasir digital, keterbatasan kapasitas dapur saat jam ramai, perbedaan kecepatan kerja antar pegawai, dan fluktuasi harga bahan baku. Diperlukan analisis proses bisnis menggunakan metode SIPOK, SOP, dan RACI Matrix untuk meningkatkan efektivitas, operasional, kualitas pelayanan, dan kepuasan pelanggan. Selanjutnya ada rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana proses bisnis yang ditetapkan pada operasional warkop mulai dari pelayanan pelanggan hingga pengelolaan kegiatan usaha sehari-hari. Yang kedua, bagaimana penerapan metode SIPOK dalam menggambarkan dan menganalisis alur proses bisnis yang berjalan pada warkop. Yang ketiga, apa saja permasalahan dan kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan proses bisnis, baik dari aspek sumber daya manusia, operasional, maupun manajemen. Yang keempat, bagaimana perancangan standar operating prosedur (SOP) yang dapat mendukung efektivitas dan konsistensi pelayanan pada warkop. Yang terakhir yaitu bagaimana penerapan RACI Matrix dapat membantu memperjelas bagian tugas, tanggung jawab, dan koordinasi antar pegawai dalam operasional warkop. Penelitian menganalisis proses bisnis yang diterapkan pada operasional warkop mulai dari pelayanan pelanggan hingga kegiatan operasional sehari-hari. Selanjutnya ada mengidentifikasi dan menggambarkan alur proses bisnis warkop menggunakan metode SIPOX atau Supplier Input Process Output Customer. Yang ketiga, mengetahui permasalahan dan kendala yang terjadi dalam pelaksanaan proses bisnis, baik dari aspek sumber daya manusia, operasional, maupun manajemen. Yang keempat, merancang standar operating prosedur (SOP) yang dapat mendukung efektivitas kerja dan meningkatkan kualitas pelayan kepada pelanggan. Yang kelima, menyusun RACI Matrix untuk memperjelas pembagian tugas, tanggung jawab, serta koordinasi antar pegawai dalam operasional warkop. Tinjauan pustaka yang pertama, konsep proses bisnis dalam konteks UMKM. Proses bisnis menjadi landasan utama dalam pelaksanaan kegiatan operasional sehari-hari, mulai dari pengadaan bahan baku, proses produksi, hingga pelayanan kepada pelanggan. Proses bisnis yang tersusun secara baik akan membantu pelaku usaha meminimalkan kesalahan kerja, mempercepat pelayanan, serta meningkatkan produktivitas usaha. SIPOK. Selanjutnya ada SIPOK. SIPOK terdiri atas 5 elemen utama, yaitu supplier, input proses, output, dan customer. Supplier merupakan pihak yang menyediakan sumber daya yang diperlukan dalam proses bisnis. Input adalah berbagai sumber daya yang digunakan dalam pelaksanaan proses. Proses menggambarkan rangkaian aktivitas yang mengubah input menjadi output. Output merupakan hasil yang dihasilkan dari proses bisnis, sedangkan customer adalah pihak yang menerima dan memanfaatkan hasil tersebut. Lalu ada SOP, Standard Operation Production, atau SOP, merupakan pedoman tertulis yang berisi langkah-langkah kerja yang harus dilakukan dalam melaksanakan suatu aktivitas operasional. SOP disusun untuk menciptakan keseragaman
dalam pelaksanaan pekerjaan sehingga setiap aktivitas dapat dilakukan secara konsisten, efektif, dan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. Keberadaan SOP juga membantu organisasi dalam mengurangi kesalahan kerja, meningkatkan produktivitas. Lalu selanjutnya ada Raci Matrix. Merupakan alat yang digunakan untuk menjelaskan pembagian peran dan tanggung jawab dalam suatu proses bisnis. Raci terdiri atas responsible, pelaksanaan tugas, accountable, penanggung jawab utama, konsul, pihak yang memberikan masukan, dan informat, pihak yang menerima informasi. Pengguna Raci Matrix bertujuan untuk mengurangi ketidakjelasan tugas. Selanjutnya ada perancangan dan perbaikan sistem. Yang pertama ini ada perancangan SOP, standar operasional prosedur kasir. Yang pertama itu menyambut pelanggan dengan sopan. Yang kedua mencatat pesanan pelanggan dengan tepat. Yang ketiga mengkonfirmasi kembali pesanan pelanggan. Yang keempat melakukan transaksi pembayaran dengan cepat dan akurat. Lalu yang terakhir adalah memberikan struk atau bukti pembayaran kepada pelanggan. Di sini juga ada standar operasional, prosedur kitchen dan bar, staf dapur dan barista. Ada 5 poin. Yang pertama, melakukan grooming sesuai standar kebersihan kerja. Yang kedua, menyiapkan bahan baku sesuai kebutuhan pesanan. Yang ketiga, mengolah makanan dan minuman sesuai kualitas. Yang keempat, menjaga kebersihan dapur. Yang kelima, menyerahkan pesanan yang sudah selesai kepada pelayan. 3. SOP pelayanan pelanggan. Yang pertama ada menjaga kerapihan penampilan. Yang kedua, menerima dan menyampaikan pesan kepada kitchen. Yang ketiga, memastikan pesanan yang disajikan sesuai dengan pesanan pelanggan. Yang keempat, mengantarkan pesanan kepada pelanggan dengan baik. Yang kelima, membersihkan meja dan area pelanggan setelah digunakan. Yang keenam, menangani keluhan pelanggan dengan baik dan profesional. Tempat matriks Raci berdasarkan pembagian kerja yang fleksibel namun terarah pada warkop ini disusun visualisasi matriks Raci operasionalnya guna menghindari tumpang tindih peran di lapangan. Bisa dilihat pada tabel tersebut. Rancangan dan perbaikan sistem. Rekomendasi perbaikan sistem sebagai upaya penanggulangan atas tantangan operasional yang ditemukan diusulkan beberapa langkah rekomendasi taktis. Yang pertama ada digitalisasi penuh pengendalian inventaris. Mengoptimalkan fitur pelacakan stok barang langsung pada aplikasi kasir digital agar batas minimum reorder point. Bahan baku seperti mie instan, susu, dan kopi dapat dideteksi secara otomatis tanpa menunggu siklus off-name manual 3 hari sekali. Yang kedua ada modifikasi tata ruang dapur, minim efisiensi, mengusulkan restrukturisasi tata letak dapur menggunakan konsep kitchen Three Angels untuk mengoptimalkan pergerakan staf dapur yang terbatas, serta menambah jumlah unit kompor induksi portable untuk mempercepat kapasitas masak hidangan berat saat jam sibuk. Berikutnya ada kesimpulan dan saran. Kesimpulan di sini ada diagram Sipok berhasil memetakan alur operasional warung kopi. Ditemukan beberapa kendala utama. Yang pertama dari luar dapur terbatas, kualitas rasa belum konsisten, pegawai baru kesulitan memahami menu. Perbedaan kecepatan kerja antar karyawan, solusi yang dirancang SOP tertulis untuk kasir, kitchen atau bar dan server, penerapan standar pelayanan, dan perbaikan pembagian tugas melalui matriks RAC. Dan di sini ada saran menerapkan SOP secara bertahap dan konsisten, melakukan briefing evaluasi secara rutin setiap minggu, memberikan pelatihan khusus bagi pegawai baru sebelum bekerja penuh, lalu menempatkan SOP di area strategi sebagai panduan kerja, dan menyesuaikan strategi operasional dan harga sesuai kondisi pasar.